Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amtanna 'alal ibad bi an yas'ala fi kulli zamani fadri minar rusul baqaya min ahlil 'ilm yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal 'adha wa yuhyuna bi kitabillahi ahlal 'ama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ayyuha khairum muqaman wa ahsanu nadiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah 14 abad lebih bilangan tahun Hijriah telah berlalu. Jika setiap perayaan tahun baru memberikan makna bagi umat Islam, tentu sudah banyak bekas goresan yang mewarnai kepribadian kita, baik sebagai umat beragama maupun sebagai bangsa Indonesia. Muharram, bulan kaya akan fadilah yang penting untuk dihayati. Banyak amalan ibadah di sekitar bulan Muharram yang mengandung pesan psikologis kepribadian yang positif dan konstruktif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah dalam waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara ada 4 bulan haram atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Syekh Muhammad Ibnu Ashur dalam kitab At-Tarir wa Tanwir menafsirkan ayat tersebut, wa'lam anna tafdhilul awqati wal biqa yushabbihu tafdhilan nas wa tafdhilun nasi bima yasduru anhum minal a'mali was salihah wal akhlaqil karimah. Ketahuilah bahwa dimuliakannya sebuah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlak mulia yang mereka lakukan. Maka pantaslah Syekh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsyirah juz 2 menjelaskan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya peperangan dan konflik. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhrir Razi juz 16 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat, dan begitu pula sebaliknya perilaku ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Beliau mengatakan, wa ma'nal haram annal maksiyata fiha asyaddu iqaba wa ta'atun fiha aktsaru thawaba. Maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat,
dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Selanjutnya Syekh Ibnul Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsyirah juz 2 memberikan kesimpulan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah musim kebaikan, momen yang baik untuk melakukan perdamaian, momen yang baik untuk meningkatkan amal, sedekah, menyantuni anak yatim dan menolong mereka yang membutuhkan. Bulan Muharram sebagai bulan awal tahun bulan Hijriah menjadi momen yang terbaik untuk melakukan hijrah dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara teologis, bulan Muharram adalah bulan mulia yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Secara psikologis, pada bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan yang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan haram lagi tercela. Keutamaan bulan Muharram ini bisa dijadikan sarana untuk menempa kepribadian bangsa Indonesia di tengah bencana moral. Bila amalan-amalan bulan ini disambut dengan iman, Islam dan ihsan secara terpadu, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mulia. Bagaimana tidak? Pada bulan Muharram ini kita harus meneladani sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW yang melahirkan peradaban dan periode keemasan di Madinah, menjiwai watak kepribadian kaum Muhajirin dan Ansor yang mengagumkan, jiwa Al-Turs atau Al-Isar yang saling mengasihi dan menyayangi, tolong menolong, menggalang persatuan dan membangun komitmen via piagam Madinah sebagai acuan menyejahterakan bangsa. Pada bulan Muharram ini kita disunahkan berpuasa Tasu'a Asyura yang sudah kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram, meskipun ada perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Muharram. Puasa Senin Kemis maupun puasa pertengahan bulan atau Ayaumul Bid. Melalui puasa ini kita dihadirkan empati dengan perjuangan para nabi terdahulu, melatih kesabaran, memiliki keuletan, ketanggungan, dan menjadi perisai emosi agar tidak menjadi bangsa pemarah, tetapi bangsa yang damai, penuh kasih dan sayang. Pada bulan Muharram ini juga populer dengan kisah-kisah Asyura 10 Muharram yang penting kita amalkan. Berkaitan dengan ini, Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali dalam kitab Al-Majalis yang diterbitkan Darqutub Al-Ilmiyah sebagai ahli hadis madhab Hambali menjelaskan kebiasaan para ulama pada hari Asyura. Fawaidu fi yaumil Asyura. Al-faidatul awal yanbaghi at-taqsila yaumal Asyura wa qad dzukira anna Allah ta'ala yakhriqu fi tilkal lail zamzama ila sa'iril miyah wa man ittasala yawma idzin amina minal maradi fi jami'is sunnah wa hadha laysa bi hadits bal yura an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-faidatu tsani as-sadiqatu 'ala al-fuqara wal masakin. Al-faidatu tsalits an yamsaha ra'sul yatim. Wa faidatul rabi' ay yufattiru sha'iman. Al-faidatul khamis ay yusqiyal ma'. Al-faidatul sadisah ay yazujal ikhwan. Al-faidatul sabi'ah ay ya'uda marid. Al-faidatul thaminah ay yukrima walidayhi wa yaburrahuma. Al-faidatul tasi'ah ay yakdhima ghaydah. Al-faidatul ashirah ay yu'fa amman zalamah. Al-faidatul haditha asyarah ay yukthira fihi minas salati wad du'a'i wal istighfar. Al-faidatul thaniyati asyarah ay yukthira fihi min dzikrillah. Al-faidatul thalithata asyarah ay yumital adza inal anit tariq. Al-faidatul rabi'ata asyarah ay yusafiha ikhwanahu idza laqiyahum. Al-faidatul khamisata asyarah ay yukthira fihi min qira'ati qul huwallahu ahad
lima yuriya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an man qara'a fi yaumi Asyura alfa marrah qul huwallahu ahad nadarallahu ilaihi wa man nadara ilaihi lam yu'adzibhu adzaba. Faidah tersebut adalah faidah pada hari Asyura. Yang pertama, mandi pada hari Asyura atau bertepatan tanggal 10 Muharram. Telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membedah komunikasi air Zam-Zam dengan seluruh air pada malam Asyura. Maka siapa yang mandi pada hari tersebut maka akan aman dari penyakit selama setahun. Ini bukan hadis, akan tetapi diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Bersedekah kepada fakir miskin yang kedua. Selanjutnya menyantuni dan mengusap kepala anak yatim, memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, memberi minuman kepada orang lain, mengunjungi saudara seagama atau silaturahim, menjenguk orang sakit, memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua, menahan amarah dan emosi, memaafkan orang yang berbuat zalim, memperbanyak ibadah seperti sholat, doa, istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan, berjabat tangan dengan orang yang dijumpai, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Karena ada athar yang diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura maka Allah akan memandangnya. Barang siapa dipandang oleh Allah maka dia tidak akan mengazab selamanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Melalui amalan-amalan Asyura di atas, maka kemantapan iman dalam hati yang ditampilkan dalam gerak amal ibadah akan menjadikan kita melahirkan kepribadian yang mengagumkan. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan hijrah kebangsaan yang lebih bermoral, menjadi bangsa yang cerdas, berkepribadian sebagaimana cita-cita bangsa. Menghayati pesan haram berarti menghayati keberagaman yang menghasilkan kepribadian bangsa yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini Abu Sulaiman sebagai mana dikutip Abu Naim dalam kitab Hiyatul Aulia juz 9 menegaskan, "Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa fi nuqsan." Barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan kurang baik. Dari ulasan di atas, mari kita bangkit dan tingkatkan penghayatan tahun baru Islam ini, membangkitkan motivasi hijrah kebangsaan dari perilaku buruk menjadi bangsa yang semakin berkepribadian, semakin mendekatkan persaudaraan, mengerahkan potensi secara maksimal untuk membantu orang lain, membantu agama dan membantu negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun.
وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعدل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل ومحن وسوء فتنة ومحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا، من بلدنا إندونيسيا خاصة، وسائر البلدان المسلمين عامة، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا